Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pidiawati Nunu dengan NIM 13142071. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan guru bidang studi pada program bimbingan konseling di sekolah sebagai bagian contoh profesi pendidikan. Yang pertama ada konsep dasar bimbingan konseling. Hubungan bimbingan dengan konseling, yaitu konseling merupakan salah satu unit pelayanan dalam bimbingan secara keseluruhan, yaitu dengan memberikan bantuan secara individual. Dalam prakteknya, bimbingan dan konseling saling menyangkut dan isi mengisi. Bimbingan menyangkut konseling dan sebaliknya, tetapi bimbingan bukan bagian konseling sedangkan konseling bagian dari bimbingan. Tujuan bimbingan dan konseling secara umum bahwa bimbingan dan konseling itu dilaksanakan dengan tujuan memberikan pertolongan kepada individu. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling secara garis besar dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum yaitu dasar bimbingan dan konseling tidak dapat terlepas dari dasar pendidikan dan dasar negara, yaitu Pancasila. Perlu dikenal dan dipahami karakteristik individual dan individu yang dibimbing, yaitu bimbingan diarahkan kepada bantuan yang diberikan supaya individu yang bersangkutan mampu membantu dirinya sendiri dalam menghadapi kesulitannya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pelaksanaan program bimbingan harus dipimpin oleh seseorang petugas yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan. Program bimbingan harus senantiasa diadakan penilaian teratur untuk mengetahui hasil dan manfaat yang diperoleh. Yang kedua, prinsip khusus. Program bimbingan harus berpusat kepada siswa. Keputusan terakhir dalam proses bimbingan ditentukan oleh individu yang dibimbing. Pembimbing harus selalu menghormati dan menjaga kerahasiaannya informasi tentang individu yang dibimbingnya. Pembimbing hendaknya menggunakan berbagai jenis metode dan teknik yang tepat dalam melakukan tugasnya. Bimbingan harus dilaksanakan secara kontinu. Kemudian kedudukan dan peranan bimbingan dalam sistem pendidikan. Kedudukan bimbingan dan penyuluhan dalam pendidikan. Beberapa kriteria yang menjadi syarat bahwa pendidikan dapat dikatakan bermutu adalah pendidikan yang mampu mengintegrasikan 3 bidang kegiatan utama secara efektif, yaitu bidang administrasi dan kepemimpinan, bidang instruksional dan kurikulum, dan bidang pembinaan siswa atau bimbingan dan konseling. Itu menurut Samsul dan Nurehsan 2005. Peranan bimbingan dan penyuluhan dalam pendidikan di sekolah ialah memperlancar usaha-usaha sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Usaha untuk mencapai tujuan ini sering mengalami hambatan dan ini terlihat pada anak-anak didik. Kesimpulan, dalam praktiknya, bimbingan dan konseling saling menyangkut dan isi mengisi. Bimbingan menyangkut konseling dan sebaliknya, tetapi bimbingan bukan bagian konseling, sedangkan konseling bagian dari bimbingan. Kriteria yang menjadi syarat bahwa pendidikan dapat dikatakan bermutu adalah pendidikan yang mampu mengintegrasikan 3 bidang kegiatan utama secara efektif, dan letak peranan bimbingan dan penyuluhan, yaitu untuk memberikan bantuan untuk mengatasi masalah tersebut sehingga anak-anak dapat belajar dan lebih berhasil. Terima kasih, itulah penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.